Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKJ Tawangmangu. Yeay, luar biasa, bersukacita sekali ya Mbak Uni kita pada pagi hari ini. Mbak Uni gimana nih kabarnya nih? Oh, puji Tuhan, Mbak Angen baik banget. Iya. Mbak Angen sehat ini hari Selalu ini? sehat dan selalu bersukacita. Puji Tuhan. Nah, kalau semuanya sukacita, semuanya berbahagia, kita mau absen dulu ya Mbak Uni di sekolah minggu hari ini. Absen yuk Mbak, yuk. Kita mau mulai dari mana dulu Mbak Uni? Kita mau mulai dari tengah ini. Kita mau dari wilayah Karanglo. Suaranya mana? Habis dari Karanglo, Iya, betul. ini kita turun dikit Mbak Angen. Kemana nih? Kita turun dikit, jadi dari Karanglo kita ke wilayah Matese, suaranya mana? Kalau tadi 5.000, kalau ini 5.500 saja. Setelah itu dari Matese kita mau kemana lagi Mbak Uni ini? Kita ke utara dikit Mbak Angen. Utara dikit, berarti jadi kita wilayah Ngargoyoso. Suaranya mana Ngargoyoso? Banyak juga ya, ada 6.000-an nih kayaknya nih hitung-hitung. Terus Setelah dari kita- Ngargoyoso, naik lagi Mbak Angen. kemana Dari nih Ngargoyoso kira-kira? kita naik lagi ke Tawangmangu. Tawangmangu mana ini? Banyak juga ya. Kenceng ya Mbak, nggak kalah Kenceng. banyaknya. Yang terakhir nih Mbak Uni, dari yang mana paling nih? tinggi nih kita mau paling naik tinggi, ke paling puncak dingin ya Mbak ya. gunung. Oh, bener. Dari wilayah Gondosuli. Suaranya boleh dong Gondosuli. Luar biasa semuanya, anak-anak Tuhan nggak ada yang nggak luar biasa. Iya, puji Kita udah Tuhan. absen nih, kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik boleh dilipat dulu tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena pada pagi yang indah ini kami boleh bersekolah minggu, walaupun kami saat ini bersekolah minggu secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik luar biasa ya Mbak Uni ya, luar bisa biasa sekali. mengikuti dari awal tadi dan sampai sekarang adik-adiknya masih konsentrasi ya, walaupun lewat online ya Mbak ya. Nah, kita mau tanya kabar Mbak Uni tadi kan kita tanya Mbak Uni apa kabar baik. Nah Mbak Uni hari ini bahagia nggak? Oh, bahagia Mbak, kan hari ini kan hari Minggu ya. Iya. Hari Minggu aku ketemu sama Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Terus aku bahagia banget Mbak, hari ini bisa sekolah Minggu walaupun online tuh aku bahagia Iya banget. benar. Mbak Uni tanyain aku dong, bahagia Oh enggak iya ya aku? Mbak, Iya. Angen bahagia kah hari ini? Bahagia sekali dong karena Mbak Angen hari ini ketemu Mbak Uni nih, Mbak Oke. Uni sebagai teman Mbak Angen. Terus hari ini kita mau apa lagi ya Mbak Uni? Hari ini karena kita semua berbahagia, kita mau menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
adik-adik di sini siapa yang hafal hukum kasih? Nah, kalau banyak yang hafal, kita mau membaca hukum kasih yang terdapat di kitab Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Kalau yang adik-adik belum hafal, boleh dipersiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kita mulai dari ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi kita mau menyanyikan sebuah pujian sebagai ungkapan penyesalan kita dalam sebuah lagu dengan judul Do Re Mi. Sebelum kita mau memulai firman pada hari ini Mbak Angen, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, Mbak Uni yang hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bertemu secara online. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu berdoa, haleluya, amin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sampai saat ini kita masih konsentrasi penuh ya Mbak Uni. Nah kita nih mau, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujian dulu nih dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dulu yuk. Kita mau siapkan Alkitab kita. Yang Alkitabnya belum disiapkan, boleh disiapkan dulu. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di kitab Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Efesus berada di kitab perjanjian apa nih adik-adik? Kitab perjanjian baru. Sudah siap ya? Kita mau baca firman Tuhan di Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus karena mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Nah, adik-adik, demikian tadi firman yang ada di Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Nah, kita setelah ini mau melihat video ya. Adik-adik di sini siapa yang suka lihat video? Nah, oke, kita mau melihat video dulu.
Nah, adik-adik gimana tadi videonya? Sudah ditonton ya? Bagus nggak videonya? Nah, ada karakter yang paling disukai nggak? Siapa ini? Kelincinya atau kura-kuranya? Nah, aku mau tanya dong, adik-adik di sini ada yang punya sahabat semuanya? Punya? Ya. Kepinginnya itu punya sahabat yang seperti apa sih? Kepinginnya punya sahabat yang seperti apa? Kalau Mbak Uni itu pinginnya punya sahabat yang pembawa damai, yang sama seperti kura-kuranya tadi. Walaupun kura-kuranya dijahilin sama kelinci ya, kelincinya jahil banget. Mau bikin jembatan aja digangguin terus sama si kelincinya. Sampai akhirnya kelincinya jatuh ke sungai. Tapi ketika kelincinya jatuh, kura-kuranya menolong. Padahal kelincinya ini tadi menjahilin kura-kuranya terus. Nah, kira-kira ini adik-adik kalau di rumah itu jadi seperti siapa? Apakah seperti kelincinya yang suka jahil? Siapa hayo yang suka jahil? Nggak boleh lo ya, nggak boleh lo. Harus sama seperti kura-kura, harus sama seperti kura-kura. Tuhan Yesus juga pengen kalau kita anak-anaknya itu sebagai pembawa damai. Jadi sama seperti kura-kura tadi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang membawa damai. Itu tadi sudah dibaca ya Alkitabnya di Efesus 2 ayat 11 sampai 22 tadi diceritakan. Zaman dahulu itu orang Yahudi itu merasa orang pilihan. Orang Yahudi itu merasa orang yang paling dipilih. Ini loh, aku ini dipilih sama Tuhan gitu. Mereka tuh menganggap rendah orang-orang yang bukan Yahudi. Perbedaannya dilihat dari mana? Tadi perbedaannya dilihat dari ditandai dengan orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Nah, ditandainya tadi orang Yahudi menganggap aku sudah sunat, aku dekat dengan Allah. Tapi Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus itu mengubah pemikiran mereka. Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib, dia mendamaikan umat manusia. Jadi Tuhan Yesus itu bilang, sudah tidak ada lagi itu pemikiran seperti zaman orang Yahudi yang mikir aku yang paling dipilih, aku yang paling benar, karena semua manusia itu sama di mata Allah. Allah mendekatkan mereka menjadi satu. Tidak ada kelompok Yahudi dan tidak ada kelompok non-Yahudi. Di hadapan Tuhan Yesus semua sama ya. Tuhan Yesus menjadi sahabat yang mau berkorban untuk manusia yang hidup di dalam damai. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita agar kita semua manusia dapat hidup di dalam damai. Untuk itu, mari adik-adik kita hidup dalam damai. Mari kita belajar seperti kura-kura tadi. Walaupun kita dijahili sama teman-teman kita, kita harus mendoakan orang-orang yang menjahili kita.
Kalau ada orang yang menjahili kita, ternyata dia butuh pertolongan kita, gimana? Ya udah kita tolongin, ayo kita tolongin. Karena Tuhan Yesus pengen kita menjadi sama seperti kura-kuranya tadi, menjadi anak yang baik, untuk tidak marah-marah kalau orang lain itu menjahili kita, untuk tetap mendoakan orang-orang yang menjahili kita. Kita bisa ya untuk hidup seperti itu ya? Bisa semuanya? Oke. Nah, itu firman-Nya hari ini. Sekarang kita mau berdoa untuk firman-Nya hari ini ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Kami mau menjadi seperti kura-kura tadi, untuk anak yang tidak pernah marah ketika teman-teman kami menjahili kami, untuk menjadi anak yang sabar, juga dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, dan kami dapat mengasihi, mendoakan mereka yang jahat kepada kami ya Tuhan. Kami mau melanjutkan acara ini Tuhan, Tuhan berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa, haleluya, amin. Nah Mbak Angon, hari ini kita mau lihat nih video adik-adik yang kemarin paling cepat menghafalkan ayat hafalan dan yang paling cepat untuk mengirimkan ke Mbak Dita. Untuk siapa itu Mbak Uni ya yang kira-kira paling cepat ya? Ini yang paling cepat namanya Dek Natali dari wilayah Karanglo. Kita mau lihat videonya dulu. Tepuk tangan. Shalom, hai. Saya Natali Dwi Agatha dari GKJ Tawangmangu wilayah Karanglo akan menghafalkan Alkitab Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian firman Tuhan. Wah, luar biasa ya Mbak Uni, Dek Natali tadi yang dari Karanglo. Hebat ya, cepet banget ya. Cepet banget kirimnya. Dan adik-adik, kita tentunya ada ayat hafalan lagi nih buat minggu depan. Oh, ada lagi Mbak Angen? Iya, jadi nanti sama ya kayak yang minggu kemarin. Jadi siapa yang paling cepat menghafal, langsung dikirim, itu nanti yang videonya akan ditampilkan di ibadah setelah minggu depan. Adik-adik boleh dong disiapkan dulu Alkitabnya. Kita mau membuka di kitab Yohanes 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama yuk Mbak Angan yuk. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi adik-adik jangan lupa ya Mbak, nanti setelah ini langsung dihafalkan, divideokan, dan videonya dikirim ke Mbak Nindita. Iya, jangan lupa yang paling cepat ya yang dikirim ke Mbak Nindita satu saja yang akan ditayangkan untuk minggu depan, sekolah minggu depan. Oke, setelah ini nah kita mau persembahan nih Mbak Angan. Mau persembahan dulu. Kita mau persembahan, tapi persembahannya nanti dikumpulkan sendiri-sendiri dulu ya. Kalau sudah sekolah minggu bareng lagi atau sekolah minggu tatap muka, nanti bisa dikumpulkan ke guru sekolah minggu atau ke majelis nanti. Iya, jadi disimpan dulu Mbak, disimpan dulu ya. Nanti buat kedepannya kalau kita udah ketemu. Ya, kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ya, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Dengan suka
adik-adik, persembahan yang sudah kita persembahkan tadi kita bawa dalam doa, sekaligus kita akan doa penutup dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mbak Angen hantarkan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada kesempatan yang indah ini kami boleh mengumpulkan dari sedikit apa yang kami punya. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami persembahkan dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan surga-Mu. Dan Tuhan, kami telah selesai menjalankan ibadah pada pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau sendiri yang Tuhan yang akan pakai semua firman yang telah kami terima sehingga dapat menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing. Kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, udah selesai Mbak Angen. Ya, cepet banget ya Mbak Uni banget. kita hari ini. Kita mau nyanyi satu kali lagi yuk. Oke. Kita mau nyanyi I Want to Be a Friend. Kita nyanyi bareng-bareng ya, teman-teman ya. Dan Mbak Uni, ini lagu ini kita ada gerakan nggak sih Mbak Uni? Oh, ada gerakannya. Oke, jadi Kita gimana minta nih? tolong gimana ya. nih? Apa adik-adik semua? Ayah ibunya ditarik ke sini. Kita mau nyanyi bareng-bareng sambil gerak dan lagu. Nanti untuk kalau ada kakak adik, kita gerakan sama kakak adik, juga sama ayah ibu kita mau gerak bareng-bareng Mbak Oke, Angen. jadi berpasang-pasangan gitu Kita ya, Mbak ya? berpasang-pasangan. Oke. Nanti ikutin gerakan banget sama Mbak Uni ya. Kita mau nyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. Bersama-sama umat di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Wah, udah selesai Mbak Angen. Iya nih, kita udah selesai ibadahnya minggu ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan pastinya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Dan jangan kemana-mana dulu karena kita harus taat aturan pemerintah untuk selalu di rumah saja. Pakai masker ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.